mata uang yang menyenangkan kolbu. Itulah makna ayat ala bidzikrillah. Itu dalam bahasa Arab ada seni Allah berkalam. Ketahuilah ala. Biasanya jar majrur bi dzikrillah itu objek ditaruh di belakang. Sekarang ditaruh di depan. Why? Limaza? Kenapa? Allah sedang ingin hamba fokus. Seperti lafaz Ar-Rahman, fokuslah pada Ar-Rahman, bukan pada istawa. Fokuslah pada zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jangan cari tenangnya, cari namanya. Inilah kesalahan murid mengaji. Jamaah mencari, yang dicari ketenangan. Keliru. Yang dicari, pulangkan kolbu kepada namanya. Pulangkan kolbu kepada nama Allah. Kenapa? Kolbu ini baina isba'ain min asabi'ir rahman. Allah bukan benda, maka jika disebut jari-jari Tuhan itu tidak masalah, karena Allah bukan fisik. Kalau jari saya ini, tapi kalau jari Allah bukan ini. Hanya Allah yang tahu maknanya dan hakikatnya. Kolbunya manusia, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Antara dua jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Kalau ada benda di jari-jari kita, itu berarti gampang dibolak-balik. Kapan Allah tidak bolak-balik lagi kolbu? Jika sudah ada namanya. Maka Allah itu bolak-balik kolbu supaya yang punya kolbu sadar bahwa kepunyaan dia kepada kolbu tidak mutlak. Allah lah yang mutlak menguasai kolbu. Jadi kolbu itu yataqallabu abadan. Dia begini terus bolak-balik. Itu di bahasa Arab qalb. Maka dalam bahasa Arab kalau kita bolak-balik begini, itu namanya taklib. Qalb taklib, qallaba yuqallibu taqliban. Dibolak-balik. Qalbu sesuatu yang bolak-balik. Sesuatu yang bolak-balik. Apa yang membuat dia tidak bolak-balik? Jika ada penahannya. Ini jika ada penahannya, mungkinkah dia bolak-balik? Tidak ada. Jika ada penahannya cuma satu. Nama Allah. Itulah ala bidzikrillah. Ketahuilah hanya dengan memasukkan nama Allah, kalbu menjadi tenang dan damai. Jadi jangan fokus pada tenang, fokuslah pada nama. Fokuslah pada nama. Nama ini ada teknik membacanya. Ambillah ilmunya kepada mursyid-mursyidnya. Kemarin saya ketemu ada mursyid Samaniyah, tadi pagi juga ada mursyid Idrisiyah Sanusiyah. Silakan temui mereka. Ya. Tapi kalau minta talqin kepada saya, ambilnya ke Jakarta. Ya. Kecuali ada isyarat para masyayikh, baru saya talqin di luar rumah saya. Jadi ada adab-adab juga kita. Jadi hadiri majelis-majelis mereka. Insya Allah kalbu ini akan menjadi tenang. Kalau perut lapar, yang dicari apa? Cari apa? Apakah setiap tempat makan kita datangi? Tidak. Kita cari resto yang enak. Maka cobalah lihat resto-resto yang enak itu parkirnya penuh. Orang parkir, bahkan ada orang yang berdiri antri menunggu giliran dia untuk masuk. Cuma urusan perut orang mau antri. Kapan bapak-bapak ini, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini mau antri untuk menyebut nama Allah dalam qalbu? Antri mengambil ilmu qalbu kepada ahlinya. Mesti diambil kepada ahlinya. Resto itu kalau yang bagus-bagus tidak terima
GoFood dan GrabFood. Kalau yang bintang-bintang tinggi itu, kalau mau datang sendiri, betul nggak? Hatta ada teman saya di Jakarta buka resto, nggak mau online. Dia bilang saya online tuh Allah. Oh, kita kaget juga. Luar biasa. Ada orang-orang begitu. Dan setiap hari orang yang datang tidak putus, bahkan antri berdiri, ingin merasakan makanan yang mereka buat. Barangkali itulah analog kias, contoh daripada kalau kita hendak memanjakan perut. Lain dengan orang yang menjajakan makanannya di tepi jalan, karena sudah banyak, biasa. Betul. Kita sering lewat, oh ini biasa. Ilmu zikir bukan ilmu yang dijajakan, ya. Makanya kami tidak boleh bertalqin kecuali saya merasa itu sudah jadi rumah saya. Itu baru boleh saya bertalqin. Itu rahasia guru kalau mentalkinkan zikir. Dan bagi kami talqin zikir itu bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Ayatnya jelas. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa maka ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah, la ilaha illallah, tiada yang benar-benar mewujud dengan dirinya kecuali Allah, yang lain wujud karena diwujudkannya. Tiada yang berlaku di alam semesta kecuali yang dia lakukan. Maka kita duduk malam ini di masjid yang diberkahi Allah ini juga karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi qalbu ini dia tidak akan bisa senang kecuali diberikan makanannya. Kalau orang Makassar makanannya pedas-pedas ya, pakai lombok ya. Saya tahunya lombok itu ada pulau, ternyata lombok itu nama ya, sesuatu yang pedas, sambal ya. Coba orang Makassar dikasih makanan Jogja, udah langsung geleng-geleng. Ya, manis ya. Gudeg. Nggak cocok ya? Nggak banyak yang cocok. Kenapa? Dari kecil lidahnya sudah lain. Qalbu itu semuanya sama, lain dengan lidah. Tapi bedanya qalbu itu otaknya yang lain. Ada yang senangnya kencang, ada yang lembut. Silakan nanti Bapak Ibu cari guru mana yang cocok, yang zikirnya keras atau zikirnya lembut, yang zikirnya berteriak atau zikirnya diam. Itu tergantung selera. Apakah boleh saya yang suka pedas lalu mencaci maki orang yang suka makan manis? Tidak boleh. Apakah boleh saya yang suka manis lalu merendahkan orang yang suka pedas? Tidak boleh. Namun banyak ustaz kata orang sini ya, dia merendahkan orang yang beda selera. Itu gagal faham. Saya khawatir jika dia baca kitabnya kurang banyak. Jika dia baca Quran, kurang mentadabburi Quran.